Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang arti dan cara menganalisa huruf capital. Dari pengalaman, banyak siswa yang suka bertanya, Kang Afif, kalau huruf capital tuh bisa nggak sih dianalisa? Bagaimana cara menganalisa huruf capital? Terus, kalau misalnya huruf capital di tengah-tengah kata, misal hari R-nya capital, itu apa artinya? Dan berbagai pertanyaan tentang huruf capital. Nah, semua itu akan kita bahas di video ini. Nah, sebelum dimulai, jangan lupa Anda siapkan tulisan tangan Anda atau tulisan tangan siapapun itu, yang penting udah ada izin untuk dianalisanya, untuk sambil belajar dan kita bahas bersama-sama. Siap? Oke, kalau siap kita mulai. Umumnya, dalam analisa grafologi itu, kita seringnya membahas tulisan normal, seperti contoh di gambar ini. Ya. Nah, ada dua kasus yang cukup sulit dianalisa, yaitu ketika tulisan itu huruf capital semua, dan ketika menulisnya itu pakai tulisan non-Latin, seperti misalnya tulisan bahasa Arab, bahasa India, ya, bahasa Jepang misalnya, seperti itu. Nah, pada video kali ini kita akan membahasnya yang capital terlebih dahulu. Seperti apa sih capital? Nah, ini capital itu adalah huruf besar semua, ya, seperti ini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya suka disebutnya block printing, atau suka juga disebutnya all uppercase, atau suka juga disebut capital letters. Ya. Nah, apa sih arti dari huruf capital itu? Huruf capital itu secara umumnya menggambarkan dua hal, yaitu adalah formal dan kontrol. Nah, coba Anda ingat-ingat lagi. Ketika Anda diminta untuk mengisi form pendaftaran, itu kan umumnya Anda diminta menulis dengan huruf capital, betul ya? Dan bahkan kadang-kadang dibikin satu kotak ya, untuk masing-masing untuk satu huruf. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tulisannya jelas terbaca. Nah, tapi secara psikologis itu pun ada maknanya, yaitu apa? Yaitu orang yang melakukan seperti itu, ya, jadi satu kotak, atau misalnya nggak ada kotak juga nggak apa-apa, tapi capital semua, itu memerlukan effort, usaha untuk mengontrol lebih tinggi dibandingkan tulisan biasa, ya, tulisan yang besar kecil. Oleh karena itulah, makanya arti dari penulisan dengan huruf capital semua ini itu adalah kontrol. Juga suka disebut mengontrol atau tidak menampilkan emosinya. Ya, jadi dibikin barrier, dibikin kontrol. Nah, bahkan kalau capitalnya itu ekstrim, ya, kontrolnya ekstrim, jadi ada retrace, ya, ada cover strokes dan sebagainya. Itu suka disebutnya adalah menutupi sesuatu. Jadi saking menahannya, ya, jadi sama dia ekspresi diri itu sama dia ditutup. Nah, tidak itu saja. Karena capital ini bersifat formal dan kontrol, maka makna proyeksinya pun tidak sebanyak kalau dia nulisnya biasa. Ya. Apa itu proyeksi? Proyeksi itu ya proyeksi diri, ya gitu kan. Grafologi itu menganalisa apa yang diproyeksikan oleh penulis gitu. Nah, huruf capital karena dikontrol jadi proyeksinya tidak banyak. Muncul pertanyaan, jadi kalau gitu bisa nggak nih dianalisa huruf capital? Bisa, ya. Nah, ada dua cara untuk menganalisa huruf capital. Yang pertama adalah menggunakan metode Gestalt, melihat secara keseluruhannya. Ini yang Anda analisa ruang, bentuk, dan gerak. Ya. Gestalt ini sudah ada videonya, ya, yang lebih lengkapnya lagi. Kemudian yang kedua adalah dengan metode analisa detail. Jadi lihat tanda-tanda kecilnya pada huruf capital tersebut, sambungannya, ya, kemudian titiknya kadang suka ada, ya, dan beberapa tanda lainnya yang nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Tapi, ya, saran saya, ya, kalau Anda menerima ada tulisannya itu pakai capital semua, pertama tanya dulu ke yang bersangkutan, Mas, Mbak, bisa nggak nulisnya biasa? Ya, maksudnya normal, ya, gitu, ada capital, ada kecil. Kalau bisa, silahkan menulis lagi dengan tulisan biasa tersebut. Karena enak, lebih mudah dan lebih banyak yang bisa digalinya. Tapi kalau misalnya tidak bisa, wah nggak bisa Mbak, gitu, wah nggak bisa Mas, saya tulisannya cuma bisa seperti ini. Ya sudah, nggak apa-apa, ya. Tidak perlu dipaksa, ya, karena kalau dipaksa nanti malah nggak proyektif juga, ya gitu. Nggak perlu dipaksa, biarkan dia nulis huruf capital dan kita akan menganalisa dari tulisan tersebut. Bagaimana caranya? Ini yang akan kita bahas.
Tapi ada selingan dulu nih. Ini ada pengalaman menarik. Dari berbagai tulisan yang kami analisa, ya, itu kami sering menemukan tulisan-tulisan yang semuanya itu kapital. Dan yang menarik adalah ternyata, tebak ya, profesi apa yang ternyata paling banyak nulisnya itu huruf kapital? Silakan. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jawabannya adalah profesi arsitek. Ya. Jadi menarik ya gitu. Pas ngelihat ini profesinya, pas dilihat gitu, oh ternyata arsitek. Lihat lagi arsitek paling banyak arsitek. Ya. Kedua teknik ya gitu. Tapi paling banyak itu arsitek. Nah ini muncul pertanyaan nih, kenapa ya arsitek kok nulisnya huruf kapital? Apa diajarin di kampus gitu? Nah untuk kamu yang jurusannya arsitek, mungkin bisa sharing di komen ya gitu. Apakah kalian diajarkannya itu menulis huruf kapital, terutama membuat sketsa, ya? Atau kenapa sih kok banyak teman-teman arsitek yang kalau nulis itu huruf kapital? Sharing ya, biar kita semua bisa sambil belajar. Nah, sekarang kita masuk ke cara menganalisanya. Yang pertama adalah menggunakan metode Gestalt. Metode Gestalt itu ada banyak banget, ya. Ada ukuran, ada kemiringan, ada besar kecil, ada kecepatan dan sebagainya. Kita coba lihat beberapa di antaranya untuk menganalisa kapital. Contohnya yang pertama adalah besar atau kecil. Jadi di sini Anda ngelihat nih, ya. Ketika Anda ngelihat tulisannya kapital semua, ya, Anda lihat ini besar atau kecil ya. Kalau ukuran besar-besar, maka itu menjadi salah satu indikasi minat sosialnya tinggi atau suka disebut dengan extrovert. Tapi kalau kecil berarti itu ke arah introvert. Ya, jadi ini Gestalt ya secara keseluruhan. Kemudian kemiringan pun bisa, meskipun dia huruf kapital. Kalau Anda perhatikan tuh, ada yang kapitalnya nulisnya miring ke kanan, ada yang tegak, ada yang miring kiri. Ya, maknanya sama seperti Gestalt pada umumnya. Miring ke kanan disebutnya adalah responsif, ya, mudah merespon rangsangan-rangsangan dari sekitar. Kalau tegak objektif, kalau kiri berarti dia kontrol. Ya. Kemudian ada juga berhubungan dengan tekanan energi. Ada yang nulis itu ditekan. Ya, jadi meskipun capital tuh kelihatan ditekan atau tipis. Kalau ditekan berarti artinya adalah energi atau vitality-nya dia tinggi. Ya. Cocok tuh untuk pekerjaan di lapangan, pekerjaan yang membutuhkan fisik, itu biasanya bagus. Tapi ya, kalau misalnya tulisannya tipis, ya, ringan, maka berarti ya disarankan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan aktivitas fisik yang tinggi. Contoh misalnya di belakang meja misalnya, ya gitu. Di komputer misalnya, nah seperti itu. Kemudian, masih dari Gestalt lagi, ada yang berhubungan dengan kecepatan. Nah, kecepatan ini artinya tempo tubuh. Jadi ada yang nulisnya cepat, ada yang lambat, ya, ting, tek, 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 gitu. Nah, semakin cepat, maka semakin cepat juga tempo tubuhnya. Jadi kita bisa ngeliat nih, orang ini adalah tipe orang yang cepat, ya, dalam aktivitas, dalam produktivitas, yaitu biasanya berpikirnya what next, apa berikutnya, cepat. Nah, sementara yang lambat ya berarti dia lebih ke step by step, lebih ke bertahap, ya, lebih ke slowly but sure, seperti itu. Nah, masih di Gestalt, ya, ini ada juga yang contoh lainnya nih banyak. Ada zona atas, zona bawah, ada sambungannya patah-patah, ya, atau normal atau fleksibel, ada bentuknya, apakah dia garis-garis tajam, sudut, ya, angle, membulat gitu. Nah yang kedua ini biasanya lebih mudah dibantu dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu yang detail. Ya, jadi tadi metode 1 itu adalah yang Gestaltnya, 2 ini adalah yang detailsnya. Seperti apa yang detailsnya? Kita coba lihat. Kita mulai dari yang zona dulu. Zona dalam tulisan itu dibagi 3. Ada zona atas, tengah, dan bawah. Nah, zona ini berhubungan dengan orientasi penulis. Zona atas suka disebutnya orientasi mental, ya, kayak kepala, gitu, mental. Tengah itu practical, dan bawah itu physical. Nah, kalau tulisannya huruf normal, gampang kita membedakannya. Seperti zona atas, kelihatan. Contohnya seperti ini. Lihat aja bagian atasnya jauh lebih tinggi dibandingkan zona tengah dan zona bawahnya. Ya. Yang orientasi tengah, practical, itu kalau kita ngeliat atasnya nggak panjang, bawahnya juga nggak panjang. Ya tuh, lagi, ya gitu. Dan satu lagi adalah yang zona bawah. Zona bawah ini berarti bawahnya dia lebih dominan, lebih panjang, ya, lebih emphasize namanya, lebih ditekankan dibandingkan atas ataupun tengah, ya gitu.
Nah, kalau tulisannya kecil gini, ini gampang ya, tulisan normal itu gampang. Bagaimana kalau huruf capital untuk mengetahui zona atas, tengah, dan bawah, ya gitu. Terutama atas dan bawah, yaitu caranya adalah seperti ini. Bu Erika Karos dalam bukunya How to Analyze Printing menyebutkan bahwa untuk mengetahui zona dalam huruf capital itu caranya adalah dengan membandingkan dengan garis-garis tengah pada kapital tersebut. Ya. Titik tengah itu menjadi titik batas antara atas dan bawah. Contoh, misalnya kita lihat di sini yang zona atas ya, A, B, E, H, gitu. Atasnya ini lebih panjang, lebih dominan. Maka ini disebutnya adalah zona atas, ya gitu. Tuh. Ini bisa macam-macam ya, F misalnya, ya gitu. R misalnya lihat di mana itunya, nah itu adalah zona atas. Kita lihat sekarang yang bawah. Nih zona bawah, ya. Kalau kita ngelihat A, B, E, H, nah, ini bawahnya dia lebih panjang ya gitu, maka ini zona bawah. Apa sih arti dari zona atas dan zona bawah ini? Apa maknanya? Apa perbedaannya? Nah, kita lihat dari zona atas dulu. Zona atas ini disebutnya berhubungan dengan pemikiran ya, jadi kayak kepala tuh, pemikiran, aspirasi, sistem, ide-ide ya, motivasi diri, super ego ya, aturan-aturan dan sebagainya. Ini zona atas tadi ya, suka disebut juga mental orientation ya, lebih tertarik terangsang dengan aktivitas-aktivitas mental. Nah, berikutnya kalau zona bawah. Nih, zona bawah ini berhubungan dengan aktivitas fisik, productivity ya, dorongan seksual, materialism gitu. Nah, zona bawah ini suka disebut dengan physical orientation. Kalau diikuti dengan tekanan yang kuat berarti bagus ya, nyambung. Udah mah fisik dan diikuti juga dengan tekanan. Oke, nah itu adalah bahasan zona. Ya, jadi mudah ya untuk capital juga ternyata bisa. Nah sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu bagaimana mengetahui jenis sambungannya, bentuknya, dan detailnya. Ya. Nah kalau Anda lihat, ya, dalam tulisan itu terkadang nulisnya itu berbeda-beda seperti ini. Nih, M-nya ada yang seperti ini. Ya, ini capital semua ya ceritanya. Ada yang dibikinnya set. Ada yang set. Tajam, ada yang bulat-bulat seperti ini. Ya. Tuh, jadi kalau misalnya nulis mawar, itu kayak gini. Ada yang atas, ada yang tengah, tajam-tajam ya. Ada yang membulat-bulat seperti ini. Ya. Ada juga yang model kayak gini, ya gitu. Jadi ini tipe komprehensif namanya. Nah, kemudian ada juga yang tulisan capital tapi dia sambung gitu. Jadi T ke I-nya ya gitu. Ini masuk ke arti dari fluidity atau fleksibel ya, nanti kita lihat. Nah, juga huruf capital tapi I-nya pakai titik. Ya gitu. Itu detail ya gitu. Nah, jadi perbedaan ini juga bisa menambah data Anda dalam menganalisa huruf capital. Misal, ketika dia putus-putus dan membulat seperti ini, ya, seperti ini, putus-putus nih ya, jadi nulis W aja 2 kali, A itu dibikin kayak gini, atau membulat ya, membulat tuh berarti, lihat ini M-nya atasnya bulat, ya, mawar, A-nya bulat-bulat gitu. Nah, ini disebutnya adalah tipe metodis, ya, tipe kumulatif, tipe step by step, bertahap satu persatu, ya. Juga kalau bulatnya itu dominan, berarti dia emotion itu lebih dominan, intensitas emosi, lebih mudah berpendapat atau melihat sesuatu, menilai sesuatu itu by on emotion, itu yang lebih dominan. Nah, ketika tajam-tajam lebih dominan, kita lihat nih, ini tajam-tajam, ya ini tajam-tajam, ya gitu. Nah, ini suka disebutnya tipe analitis investigatif. Biasanya rasional logika itu lebih berperan penting, ya lebih dominan, lebih mewarnai dibandingkan emotionsnya. Nah, kalau diikuti dengan tekanan itu bisa juga nanti berkembang ke arah agresif, ya, agresif fisik. Berikutnya ada juga yang bentuk arcades. Nah, arcades itu dia seperti ini ya, mawar, M-nya jadi kayak bawahnya kayak itu ya, kayak jadi kayak W nih ya gitu. Ini kayak M-nya jadi kayak W ya gitu. Ini kayak W juga nih ya, memang W kalau ini. Nah, seperti ini. Ini disebutnya adalah arcades ya gitu. Jadi biasanya penulis seperti ini itu cepat. Dan ketika memandang sesuatu, menilai sesuatu itu lebih melihatnya tuh lebih secara global, secara keseluruhan. Dapat informasi sedikit, oh saya udah tahu nih arahnya kemana, oh saya udah tahu nih kesimpulannya apa gitu. Jadi melihatnya secara global. Ini biasanya arcades ini kebalikannya dengan yang tipe metodis. Kalau metodis, orangnya itu lebih suka mengumpulkan data terlebih dahulu, kumpulin satu-satu bertahap. Kalau sudah baru disimpulkan. Ya. Tapi kalau arcades nggak dapat, meskipun masih sebagian informasinya, tapi udah, oh saya tahu ini arahnya kemana, ini kesimpulannya apa. Gitu.
Nah, kemudian yang sambung-sambung kayak gini, jadi meskipun kapital, kadang suka ada yang sambung, itu disebutnya adalah fleksibel. Ya, fleksibel itu mengalir, mudah mengkaitkan satu ide ke ide lainnya, satu informasi ke informasi lainnya. Berikutnya ada lagi yang ini, ya. Jadi kadang meskipun capital, tapi titik-titik tuh suka ditulis sama dia. Ya, maka itu berarti detailsnya dia dapat. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke simple versus dekorasi. Simple itu seperti apa? Nih, simple itu nulisnya seperti ini. Ya, jadi capitalnya Anda lihat sendiri ya. Dia suka bebek. Nah, ini capitalnya cara nulisnya simple. Nah, gitu. Nah, artinya apa? Artinya biasanya penulisnya ya efektif, efisien, ya juga biasanya realistis, ya gitu. Juga suka disebut to the point. Ya gitu, langsung aja udah ke inti-intinya. Nah, beda halnya dengan yang dekoratif. Ya, dekoratif ya. Dekoratif positif ini suka disebutnya enrichment. Nah, contohnya kita lihat dulu. Ini cara nulisnya. Anda lihat ya, ada dia. Nah, ini ada penambahan di sininya ya. Ada hook ya, ada acquisitive, tenacity. Nah, ini dia termasuk penambahan-penambahan dekorasi enrichment positif. Nah, maknanya apa? Maknanya itu kreatif ya, imajinatif ya, juga suka dengan estetika. Nah, seperti itu. Nah, tapi ada juga nih yang dekorasinya itu bersifat negatif. Disebutnya elaborated. Ya, jadi penambahan-penambahannya itu malah menghilangkan estetika keindahan dari tulisan tersebut. Contoh, dia suka bebek ya nih. Lihat I-nya ya ditambah seperti ini berlebihan ya. S-nya ya gitu. Memang maksudnya adalah untuk mempercantik, tapi berlebihan jadinya malah kurang baik ya. Jadi kayak childish seperti ini. Nah, maknanya pun demikian, yaitu berlebihan, ya, tidak natural gitu. Kemudian juga menjadi salah satu tanda dia butuh perhatian, senang diperhatikan. Ya. Nah, jadi ibaratnya mah kalau dandan itu ya sukanya berlebihan juga. Ya, nah ini contohnya, ya ini dari Bu Erika Karos ya seperti ini. Ini berarti yang elaborated ya berlebihan yang atas nih. Ini ada penambahan-penambahan seperti ini berarti ada dekoratifnya. Ya, nah, ini simple, ya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk lagi. Berikutnya adalah huruf capital di tengah-tengah seperti ini contohnya. Ya, hari Rabu, R-nya capital, B-nya capital. Pernah ngelihat seperti ini? Atau jangan-jangan Anda juga nulisnya seperti ini, ya gitu. Nah, untuk huruf capital di tengah-tengah ini maknanya kebagi 3, ya, tergantung tanda-tanda lain mana yang mengikutinya. Yang pertama adalah seperti ini. Kalau tulisannya itu hari ya gitu, diikuti dengan ornamen-ornamen, ada smile, senyum ya, ada bintang, ada love, I-nya seperti ini, maka ornamen ini itu huruf capital seperti ini menjadi tanda di mana dia itu suka atau butuh mendapat perhatian. Sama kayak dandan tadi ya, jadi dia suka memakai ornamen, anting misalnya ya, pakai dandan dan sebagainya. Nah, itu seperti ini ya. Tapi kalau diikutinya juga dengan orientasinya zona tengah, ya zona tengah itu jadi tulisannya masih ingat ya tadi udah bahas ya atas, tengah dan bawah. Nih tengah ya, tengah berarti bawahnya nggak panjang, atasnya nggak panjang. Ini tengah nih salah satu artinya adalah ego, ya gitu. Jadi ada ornamen, zona tengah dominan, maka disebutnya adalah egosentris. Itu dimana berarti dia fokusnya lebih banyak terhadap dirinya sendiri. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu adalah defiance ya. Jadi kalau kita ngelihat tulisannya seperti ini ya, diikuti dengan tajam-tajam, apalagi diikuti dengan tekanan, kemudian ada tanda yang P-nya ada ke atasnya, ini namanya adalah argumentatif ya. Y, G atau zona bawahnya menyudut seperti ini namanya agresif ya gitu. Jadi dominan seperti ini, maka ketika diikuti dengan capital di tengah-tengah itu memperkuat yang namanya defiance ya. Sebenarnya defiance ada juga ya tandanya, yaitu adalah K yang atas bakalnya itu lebih membesar. Contohnya misalnya seperti ini. Kamu misalnya. Nah, kamu. Nah, ya. Nah, ini ya yang bagian atas ini, ya gitu. Ini yang menohok ke atas, nah itu namanya adalah defiance. Artinya defiance itu apa? Defiance itu salah satu indikasi menentang authority, menentang atasan, menentang figur senior ya gitu, atau orang tua juga bisa seperti itu. Ya, defiance. Ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk defense ya. Oke, sampai situ bahasan tentang huruf capital, berbagai makna huruf capital. Nah, ada nggak lebih banyak dari itu? Ada ya. Ini kalau Anda mau lebih lengkapnya lagi, ini saya merekomendasikan salah satu bukunya Bu Erika Karos, namanya itu
Handwriting Analyst Companion ya gitu. Jadi suka disebutnya companion set. Ini ada 4 volume bukunya. Nah ini ya, ini bukunya itu ada 4 volume ya, daftar isinya yang ada ilustrasinya aja daftar isinya sampai 64 halaman ya gitu. Itu banyak banget yang dibahas ya. Saya juga banyak belajar dari buku tersebut ya gitu. Nah itu silahkan. Nah ini capital nih ya, ada capital letters, ada increasing, decreasing ya, ada decreasing seperti ini, ada capital letters emphasize, ada yang ujungnya seperti ini ya, ada banyak banget ya. Gitu. Nah itu silahkan aja ya, linknya ada di deskripsi ya gitu. Companion set. Oke, sampai sini dulu ya materinya. Gimana? Dapat ilmu? Insya Allah dapat ya. Nah, ketemu nggak tulisan-tulisan seperti itu di tulisan yang Anda analisa? Boleh Anda sharing di bawah ya. Wah ketemunya yang capital semua. Wah ketemu yang capital di tengah-tengah. Silahkan sharing. Nah, kalau misalnya Anda mendapat manfaat dari channel ini, ya, jangan lupa Anda boleh banget untuk mensubscribe, pencet loncengnya, dan sharing ke teman yang lain supaya menyebar manfaat ke teman-teman yang lain. Oh ya, kalau kamu mau PDF dari materi-materi serial grafologi ini, itu bisa Anda dapatkan di deskripsi playlist serial grafologi. Ya, lihat aja ya di deskripsi udah saya siapin semua. Dan nanti ada link ke deskripsi playlist. Dan di situ kamu bisa mendownload PDF dari materi-materi ini. Ya, semoga bermanfaat sekali lagi dan sampai jumpa di Jumat depan. Bye bye.